Kita mulai dulu dari routing HP3. Kayak tadi IP networknya tuh 10.30.10. Jadi di SE00-nya kita ketik dulu nih 10.30.10.1. Suara noise-nya kenceng banget ya suaranya. Tes, suara gue masuk gak? Masuk. Potong dua, Cok. Laptop gue gak connect internet dong ini. Sabar ya. Oke, baik lagi. Jadi kita lanjut yang ini ya. Kita mau ngubungin dari lantai 3 ini ke server tengah. Jadi di bagian disebut serialnya nih. Kita ketik dulu. Ini belum nih, 10.30.10. Halo, halo. Yuk, bisa di reply yuk. Gue bener-bener nggak tahu nih kalau disconnect. Jadi yaudah lah ya. Apa des? Kecil banget suaranya. Aman kok, aman. Aman udah ya. Nah sekarang nih ini harus difokus perhatiin bener-bener. Kalau kalian lihat di sini, kan nih jalur ke bawah tuh gig ya. Gig 00, oke. Bikinin dulu. Nih yang bawah tuh gig 00. Sedangkan di sini gue nggak ngasih apa-apa di sini. Cuma gue nyalain doang. Oke, walaupun begitu, semua PC ini tetap punya IP masing-masing mereka. Nah, jadi caranya gimana? Kita punya network bawaan ini. Gue tarik ke atas dulu. Kita kenalan sama namanya encapsulation ya. Jadi pertama kita milih interface. Kalau nggak salah kita CLI. Ntar gue exit dulu 2 kali. Kita enable soalnya dari awal kayak gini kan. Config T. Sebenarnya sama kayak ngasih IP kayak server-server biasa loh kan kalau salah kita mau ngasih IP nih di gig 00 kan tinggal gini doang nih. Terus tinggal di enter terus IP address-nya kan. Nah, bedanya di sini kita tuh kita masuk ke VLAN di mana kita tulis integer gig 0.0. Nah, terus kita ketik itu titik jaringan VLAN yang kita mau. Jadinya gue bagi buat jaringan VLAN. Jadi
Nah, di sini gue bagi jadi 4. Ada 104, 105, 106. Sebentar gue cek gue ada depannya nggak ya. Lantai 3. Nah, jadi konsepnya kayak gini nih. Gue coba zoom dikit. Jadi di router, kalian ketik integer GIG 0.0 0.100. Ini bebas sih sebenarnya, disesuaikan aja dengan sesuai VLAN kebutuhan. Kalau misalnya di lantai 3 tadi, itu dia pakai VLAN-nya 104.56. Itu bisa lihat di Cisco-nya ada nanti. Ada nggak sih Cisco-nya? Ya, semuanya ada deh di sini kayak tulisannya. Kan kayak di sebelah kiri nih. Kan ada nih 101, 102, 100. Nah, kalau yang ini itu 456 gue ngambilnya. Jadi ngambil lagi nih. Ini anggap aja nih gue ngetiknya kayak di router ya. Jadi dalam router ini, integer gig ini gue lanjutin di sini. Misalnya gue masukin 104. Oke, gue enter. Tulisin encapsulation dot 1Q. Terus nomor VLAN-nya sama kayak ini, 104 atau 04. Kita masukin IP address-nya. IP address 172.18.0.1. Terus pasti subnetnya 255.255.255. Gue agak lupa sebentar ya. Ini disesuaikan dengan spread kebutuhan kita. Bisa lihat di networknya di sini nih. Ada per 26, per 27, per 28 kan. Jadi kita cari dulu. Buka deh. 225 itu, 26 itu 192 ya. Gue lupa lagi. Harusnya 92 sih. Aku gak lupa. Terus sama kita enter lagi. Ini sudah exit sekali. Terus kita ulangi hal ini untuk ketiga areanya, tiga jaringannya deh istilahnya. Jadi 105, 105, ini 65, 27 itu berarti 224 ya. Ini gue cek lagi, kayak gue salah deh, gue lupa soalnya. Sama nanti 106. 1, 97 per 28 berarti dia 240 harusnya gini. Masih pada bingung nggak? Enter dulu. Di gua layarnya stuck, Stuck ya? Iya. Sabar deh. Ini kenapa ada internetnya kayak bapuk banget. Stuck di mana? Di patch docs nggak? Hilang. Ada sih di docs hilang. Oke. Biar gue reload lagi. Udah join kan harusnya. Jadi ingat lagi ini ketik di routernya ya. Jadi di router di sini di bagian CLI integer spasi GIG 0 104 jangan pakai spasi. Ketik semuanya. Terus encapsulation dot 104 tuh VLAN-nya. Kita ulangi IP address-nya. Nah, kalau yang bingung tadi ini 192.224 dari mana, itu dari sini nih. Dari sini. Nah, per 26 kan 192.
Nah, di sini per 26 kan 192, kalau per 27 itu 224, dan per 28 sesuai di soal tuh dia 240. Jadi ini coba ketik dulu di CLI filternya deh. Bisa nggak? Nah, kalau udah kita langsung lanjut lagi, masukin ke yang nih, area di sini nih. Kita masukin statik aja. Oke, deh, bisa coba ngetik dulu. Bert, bagi yang tadi dong, yang tulisan encapsulation. Di chat ada nggak? Jadi gue kirim kayaknya. Belum. Di chat nggak ada di chat. Oh, di chat meet, bentar. Coba cek ada nggak? Ada, thank you. Oke. Ya, tapi kalau kalian mau ngecek tadi yang ketikan kalian yang encapsulation bener atau enggak, jadi aren aja mouse-nya
ke arah routernya sih, nanti muncul tabel kayak gini, nanti muncul tuh di sebelah kanannya kan ada tuh 2 gigabit internet 000 104 105 106. Coba cek kalau ada banyak nanti muncul. Ya gitu sih kalau mau ngecek. Oke, jadi tadi kalau udah masukin IP-nya yang ini, sekarang kita fokus switch-nya. Kita liatin aja jaringannya. Kan FA01 tuh jaringan ke atas. Sedangkan FA234 tuh udah per jaringan kan. Jadi udah mulai kita bagi nih di sini di config-nya. Jadi yang FH1 itu terang, terang itu artinya dia bisa menerima semua VLAN, sedangkan untuk yang 234 itu yang biasa. Lihat, udah akses jadi modenya bukan terang lagi. Jadi yang di switch fungsi cuma buat mengalihkan aja, jadi cuma mode terang sama akses kayak gitu doang sih switchnya. Oke, terus jadi bisa coba dites kalau udah masukin IP-nya masing-masing ini. Bisa coba kita tes ping sama. Nah, terus tadi jangan lupa, pokoknya intinya semua router di sini tuh di version 2 sih. Jadi tinggal lihat dia terhubung sama kabel mana. Jaringan mana, misalnya tadi lantai 3 ini. Dia terhubung ke kabel jaringan 1030 sama 17218 gitu kan. Jadi tinggal di read-nya, router read version 2 10.000 bisa lihat juga di sini kalau nggak mau CLI bisa. Atau langsung di sini juga bisa, tinggal ketik 10.30.10.0, tinggal di add sama yang 172 juga 172.18.0.0 gitu misalnya. Nah, jadi otomatis kalau udah di read itu dia sudah terkoneksi. Jadi antara PC daerah ini tuh udah bisa terhubung sama daerah server-server lainnya tuh. Successful. Gue dilihat successful itu. Mungkin kalau saya mau ngetes nanti kalau buat terakhir di videonya bisa manggil nih gue dari PC sini gue pengen coba FTP ke tadi kita buat nih. Kita bikin FTP, kita masukin IP FTP-nya 17.0.2. Nah, username-nya Hubert, password-nya 123456678. Dan ini udah login. Gitu deh. Untuk lantai 3-nya gitu. Oke, ada pertanyaan? Bert, coba lihat yang PC 12, 13, 14-nya. Oke. Nah, ya. Zip.
Oke, kita lanjut. Di Ber- lantai 3-nya udah. Apa? Berarti Apa? kan lantai 3 sama lantai 4 hampir sama. Berarti sistemnya sama. Sebenarnya semua sistemnya sama sih, Sel. Nih, kalau lihat nih, salah gue bandingin router yang ini. Kan gue juga masukin tuh, gue masukin mode encapsulation. Terus yang tadi juga encapsulation itu. Jadi sebenarnya modelnya tuh mirip-mirip. Ini paling ribet agak di sini nih, kayak di pas yang segitiga sini nih. Ini yang segitiga banyak nih. Ini agak ribet. Lantai 1 ya? Iya, ada satu itu agak ribet karena ngeterangnya. Dan itu sebenarnya modelnya sama. Jadi kan kita tuh bedanya di sini tuh kita nggak ngasih IP di jaringannya, kita nggak ngasih ini kayak ini. Kita nggak ngasih kan gig 00 tuh. Kita nggak ngasih IP di gig 00 ya. Melainkan kita ngasih tuh di encapsulation atau penamaan IP di jaringan VLAN tuh. Semuanya digituin sih sebenarnya. Oke. Thank you. Oke. Terus kita lanjut kemana dulu ya? Gampang, gue mager yang lama ini ribet banget. Ini paling gue habis makan waktu banget nih siang ini. Jadi kita ngerjain yang ini dulu aja lah ya. Kita lompat-lompat lantai 6. Jadi lantai 6 sama lantai ke-6 yang hubung ke STI itu kan mana lagi? Oh, SE sama. Jadi SE dulu. Ingat dulu nih, SE 00-nya nih yang terhubung ke STI. Itu 1061. Ingat ini tuh sebenarnya ngambilnya dari IP networknya aja diambil. Sampai angka 1, terus subnetnya disesuaiin gitu kan. Oke. Gue bisa ke lantai 6, masukin di serial tonolnya tuh 1061. 1060 Nah, masukin itu dulu. Nah, sama kayak tadi yang di lantai 3, ini setiap VLAN-nya itu kan ada tuh. Setiap VLAN-nya ada IP-nya lah, khusus-khususnya. Jadi sama lagi kayak tadi, gue bagi screen dulu. Jadi sebenarnya nggak jauh beda. Jadi saat ini gue copy semua, Ctrl C. Kalau 226 berarti 2259, 92. C, Ctrl V, C, oke. Ini sama, ini 115. Ini 116. 19. Encapsulation ini apa dengan 16 sama ini 17. Nah, terus sama kita masukin IP-nya ini kan 7172.2100. Berarti kita tinggal tambahin aja di sini 21. Ini 21. Ini 21. Dan ini 128. Jadi satu sudah. Jadi sebenarnya sama sih. Kalau Mas tadi perhatiin ramah semua sih ini modenya encapsulation di VLAN-nya. Karena ini fokusnya ke VLAN sih. Dan untungnya kita cuma disuruh bikin jaringan VLAN, nggak disuruh yang ngeblocking. Kalau ngeblocking sih jauh lebih ribet ya. Oke, udah gue kirim di chat juga encapsulation-nya. Nah, terus ini setiap PC-nya itu kan udah punya VLAN masing-masing. Nah, beruntungnya kita tuh kita dikasih file dari misternya tuh routernya tuh sebenarnya switch-nya tuh udah setengah bener. Jadi tinggal kita fokusin aja untuk terangnya kemana, aksesnya kemana gitu kan. Jadi ingat aja kalau kabel yang menuju di kabel switch yang menuju device itu misalnya nih kabel FA4 ke FA0 itu kan kabel dari switch ke device. Terus ada FA5 ke FA0 ini kan ke device sama 6 ke 17 berarti kan itu device. Berarti ingat aja kalau kabel device itu dia itu modenya akses tuh.
Dia FA4 akses, FA5 akses, kayak FA6 akses. Sedangkan F1, 2, 3-nya itu dia modelnya terang. Karena terang itu biar dia bisa menerima semua IP yang masuk, IP VLAN yang masuk keluar masuk gitu loh. Jadi fokus ke situ aja sih. Takutnya soalnya kalau misalnya ini kalian bikin terang, terkadang dia nggak bisa baca gitu. Jadi harus spesifik gitu. Sama kayak yang di sebelah sini, ini juga disesuaikan. FA3 tuh yang ini apa sih? FA1 sama FA4. FA1-nya itu dia akses, nih, 115. Sama FA4-nya itu dia 116. Biasanya di terang. Terus kita tinggal, kalau udah ini kita present sini, sama kayak tadi, tinggal kita masukin IP-nya aja. Ini banyak banget IP-nya. Nah, mungkin kalau mau cepet bisa di SS. Bisa di SS kalian. Ini, ke close nih toilet. Ini bisa di SS. Ini untuk PC yang bawah awal-awal. Aduh. Oke, terus ini kalau udah kita ganti ke PC yang sebelahnya, yang 2 biji ini. Sebentar gue rapin dulu. Sini. Ini sebenarnya bebas sih mau pakai DHCP atau statik sih. Kalau mau DHCP ya sama, kita tinggal ketik di sini CLI, kita DHCP-in aja. Kalau ada yang mau DHCP. Tapi kalau misalnya takut ribet, kan rata-rata cuma satu udah PC nih. Ya statik aja kalau enggak. Jadi gini lah. Ini yang buat PC 24, 25. Aduh. Dingin banget. Intinya default gateway itu kan sama kayak IP yang udah kita buat di awal tadi kan, yang kita buat di sini nih. Kita buat di encapsulation-nya tuh.
Misal dia 21.0.1, berarti dia pakai IP yang ini. VLAN 115 misalnya gitu. Atau misalnya PC 25, dia pakai IP 165, berarti dia pakai VLAN yang ini 116 gitu sih. Jadi intinya kali ini tuh default gateway-nya tuh ke jalur VLAN-nya. Karena mereka berasal dari port yang sama gitu. Jadi kalau udah, kalian bisa coba ping sama VLAN nanti. Udah. Sukses. Jadi bisa coba ngeping sama VLAN-nya. Sukses. Baru mulu, misalnya. Nah, sukses. Nah, sukses kan. Zip. Wih, masih gue. Nah, sukses. Udah gitulah. Terus juga sama, jadi ini sama kayak tadi, router lantai 6 ini juga kita rip dengan jalur-jalur di sebelahnya. Jadi kalau lupa, kita ke router rip, kita ketik version 2 di CLI, terus penjaringannya tuh yang 10.60.10 sama 172.00 nih. Itu muncul dia dari rip, jadi otomatis dia sudah terhubung ke semua jaringannya nih. Sudah terhubung nih. Tuh, kita mau kemana pun juga, bahkan kita ke lantai 3 yang kita buat tadi itu udah bisa gitu. Nah, udah bisa. Jadi gua kasih warna kali ya, biar fresh matanya. Ini pakai bulat kita fill color, select fill color, biar ngejreng. Nah, kayak kuning. Tapi yang udah kan ini udah. Terus area ini udah. Jelek banget ya, berapa tah? Ini udah. Sama ini udah. Nah, jadi tinggal 3 part lagi. Nah, ini yang agak ribet-ribet dikit sih. Dari mana ya? Kita ke lantai 5 aja deh. Di lantai 5, kita masukin serial 00-nya, SE00, 10.50.10.1, sedangkan di serial ini yang terhubung itu dia SE021. Jadi biar terhubung, ini dia pakai SE02 ya. Jadi gini, lantai 5 sama FTI-nya pusatnya sama-sama IP-nya 10.50.10, bedanya di akhirannya beda 2. Subnetnya juga sama per 30. Itu sih. Terus sama ini juga pakai mode yang encapsulation. Ini kayak encapsulation, kalau lihat installation dari mana, ini tinggal kayak default aja sih, intinya muncul kan nih. Yang banyak angka keluar tuh. Ada gigabit, nolnya ada 4 kali, ada gigabit 0, 112, 113, 14, 15 tuh. Jadi muncul berkali-kali itu tandanya dia pakai encapsulation untuk pemberian IP pada VLAN-nya. Terus kita kode ke sini. Nah, di sini ada beberapa jenis server, ada FTP transparent, FTP server sama client. Sebenarnya fokus utama kita tuh sebenarnya FTP server sih yang paling penting. Jadi FTP server itu berfungsi untuk mengedit, merubah VLAN. Jadi kalau kalian misalnya mau add VLAN itu di FTP server. Misalnya gimana? Misalnya kita ke FTP nih, ini kan client ya. Misalnya kalau FTP mode client. Nah, ini udah client, terus kita pengen masukin VLAN kan sih cuma VLAN 10 nih. Nah, dia nggak bisa nih. Kita kan normalnya kan masuk VLAN cuma gini nih, VLAN 10. Nah, itu kan udah masuk nih. Udah muncul kan. Nah, sedangkan di sini dia nggak boleh nih, FTP VLAN nggak boleh kalau dia client mode. Coba kita ke FTP server di sini. Jadi kita FTP server, di sini kita enable dulu, kita config T, ke close itu gue. Di sini FTP mode server. Misalnya udah dari server, kita coba kita bikin VLAN 200 misalnya, 2000 gitu. Oke, kelebihannya jadi VLAN 200 aja. Nah, kan. Jadi kelihatan bedanya antara FTP mode client sama FTP mode server. Di mana FTP client itu nggak mengizinkan kita menambahkan VLAN baru.
Jadi fungsinya klien ini hanya menyalurkan IP yang udah ada. Karena klien itu dia persis nanti konfigurasinya kayak ngambil dari server. Jadi kita konfigurasi di server otomatis ambil di switch yang klien. Gitu. Ini gue hapus dulu VLAN-nya. Aku berantakan. Begitu untuk klien sama servernya. Sedangkan untuk FTP transparan yang di sini sebenarnya sama FTP transparan, tapi dia bersifat lebih fleksibel, di mana dia bisa menyalurkan dan juga bisa mengedit servernya. Kalau gue nggak salah ya, dia juga bisa ngedit. Jadi kalau gue enable, kita config T, harusnya dia bisa bikin VLAN 200. Nah, dia juga bisa kan. Jadi perannya sama kayak FTP server sih sebenarnya. Nah, sama kayak di lantai 6 tadi, yang di sini, ini kan dia mencoba tracking semua nih. Dari mana sih? Jadi kalau kalian lihat, di sebelah lambang pasport, fast internet ini, oh, gua print screen aja deh. Nah, gini. Nah, gini aja kayak. Nah, kalau kalian lihat di sini, di sebelah lambang fast internet itu ada tulisannya link up. Up di sini artinya tuh kabelnya sedang terpakai. Nah, VLAN itu menunjukkan VLAN apa sih yang dipakai, misalnya 4 sampai 5 nih. 4 sampai 5 itu dia pakai VLAN 1, tapi statusnya down. Jadi dia artinya kabelnya nggak pakai kan. Jadi kabel nggak kepake. Sedangkan yang kita pakai kan FA 1, 2, dan 3. Ya, dari mana? Ya lihat aja kita pakai mana. Nih. Ini FA 1 tuh ke atas, FA 2, 3 tuh ke bawah. Ini gue panjangin deh. Nah, FA 2, 3 tuh kelihatan. Oke. Nah, kita balik ke sini. Nah, arti strip di sini, kalau kalian lihat ada strip di sini, itu artinya dia model trunking. Nanti dia model terang artinya. Model terang ya. Sedangkan kalau dia udah muncul angkanya, berarti dia itu model VLAN biasanya atau VLAN khusus biasanya, spesifik akses modenya. Kalau nggak percaya kita bisa coba cek di sini config. Tadi kan 1 sampai 3 terang ya. 1 terang, 2 terang, 3 terang ya kan. Sedangkan yang 4 itu dia akses VLAN 1, akses. Jadi kelihatan dari sininya dia itu connect ke kabel apa gitu. Error. Oke, lanjut. Jadi intinya di settingnya 1, 2, 3 terang, sedangkan lainnya tuh biarnya aja. Karena nggak pakai gitu kan. Terus kita fokus sekarang ke FTP server nih. Nah, begini deh. Dia nggak mau berdiam, dia nggak mau diam. Oke, gue kayak kucing-kucingan dulu. Nah, apa di servernya? Oke, nggak bisa karena dia susah. Bisa pakai komen juga sih sebenarnya, tapi gue agak-agak lupa. Itu komennya tuh show VLAN kalau nggak salah. Ini dia nunjukin VLAN mana yang aktif nih. Misalnya ini kan ada kabel FA5 sama ke-6 nih. Mana-mana untuk bisa nih, terus nih. Aktif nih FA5-nya ke lab A sama FA6-nya tuh kelihatan di sini. Jadi di switch-nya juga sama. Berarti mereka secara otomatis di kabel yang FA56 tuh dia pasti model akses. Kenapa ya kayak tadi? Karena dia tuh pengen fokus menghubungi VLAN 13 dan dia punya akses VLAN 12. Sedangkan yang lainnya terang. Karena terang itu fungsinya biar dia bisa terkoneksi semuanya ya, saling mengenal gitu lah istilahnya. Oke, terus juga sama di FTP client. Ini emosi lama-lama nggak bisa dibuka. Ini apa ya? Coba kita exit. Show IP INT brief itu kode apa ya? Oh, kalau kayak gini dia nggak. Oke. Di sini dia nggak kelihatan. Show VLAN brief. Oh, oke, sama juga nggak kelihatan ya.
Oke, intinya kalau yang di switch tengah ini sama kabel mana nggak kelihatan? Oh, nggak apa. FA5 sama 6-nya itu terkoneksi. Kenapa nggak kelihatan muncul ya? Kesel banget loh. Ya, intinya gitulah. Jadi sama, jadi untuk kabel yang terhubung, intinya kabel yang terhubung dengan switch lain itu dia model terang, sedangkan kabel yang ke device itu akses biasanya. Jadi sama untuk yang klien terakhir, nah yang ini bisa, kesel banget. Jadi, nah FA 1312 itu, ini kabel yang terhubung ke switch lain ya. Maksudnya gimana nih? Ini kan nih, kelihatan nih. 12 dia terhubung dengan switch sebelahnya. Makanya dia model terang. Sedangkan yang 3 sama 4 itu dia modelnya akses. Kemana yang 3 itu 113, yang 4 itu 11. Oke, modelnya terang sama akses doang kalau di switch-nya. Terus sekarang kita lihat ke IP tiap device. Ini IP Compass. Oke, jadi ini aku buka tiga-tiga deh. Oke, taruh sini. Sudah start. Kalau mau DHCP juga nggak masalah sih sebenarnya, tinggal DHCP di router aja. Tapi karena ini gue males, jadi gue statikin aja sih. Dan begini lah. Kira-kira untuk yang lantai berapa ini? Lantai berapa ini? 5 ya? Ya, 5 deh, lupa. Jadi sebenarnya fokus pengerjaan kita di sini sih cuma encapsulation sama VLAN-nya doang sih. Oke, kalau udah kita ke PC sebelahnya. Ini VLAN 12, IP-nya berapa? Terus VLAN yang 13 sama 14. 16, 19, dan 20. Nah, kayak gini lah. Ya, terus kita tinggal ngetes speed doang sih. Oke, successful. Jadi ya nantinya kalau udah sukses berarti dia udah bisa mengenal. Biasanya awal-awal fail ya karena ini baru nyala sih isinya. Terus misalnya kita mau manggil server di atas gitu kan sukses juga, atau kita mau mengecek yang ke FTP tadi, FTP 172.17.2 masukin username-nya Cisco juga kalau nggak salah. Nah udah bener tinggal liquid, pas tesnya kelar berarti dia nyambung semuanya. Oke, berarti yang ini udah kelar. Lantai berapa sih? Lantai 5 benar. Oke, lantai 5 udah. Tinggal lantai 1 sama lantai 3. Mana dulu ya? Biasa. Ini juga biasa. Oke. Kita mulai ke lantai 4 dulu paling. Jadi sama lantai 4 ini kabel mana ya? Ini apa ya? Ini apa siapa ya? Ini punya ini nggak sih? Bukan deh. Ya dia. Nah kalau yang lantai 5 kan dia tuh SE00-nya tuh ke atas itu 10 sedangkan kabel yang di atas itu dia pakai kabel SE11. Jadi kita lihat aja
config SE00-nya sama SE001 ya. Salah ada nih. Nah, di STI sama lantai 4 kayak gini konfigannya. Sebenarnya fokusnya cuma sama sih kayak tadi diulang-ulang doang sih. Wah, dingin banget gila cucinya. Oke, terus ini udah. Sama ini juga modenya sama di encapsulation. Jadi kalau lihat di sini, kalau lihat ada beginiannya nih, terus fokusnya ada yang 017, nih portnya sama, berarti dia pasti encapsulation. Encapsul. Ya, itulah. Jadi ini karena ada beberapa port, kayak ada sekitar 5 VLAN, jadi dia dibagi 5. Jadi ada yang per 11, 01, 21, 31, dan 41. Jadi IP networknya. IP network untuk default routernya. Nah, terus kita balik ke sini. Kita ngerjain yang laboran dulu karena dia lebih dikit. Gua zoom dikit. Terus share. Nah, yang laboran ini FA01 doang, FA01. Ada FA0, FA20 sama FA3. Kita lihat di sini. Apa deh ini? Ngambek kayaknya. Sama sih, jadi kalau FA1 dia itu config-nya terang. Sedangkan 23 itu yang connect ke device itu dia mode akses. Yang satu terang, 23 akses. Nah, terus ini seingat gue bikin DHCP nggak ya? Oh iya, gue bikin DHCP. Kalau mau DHCP ya tinggal DHCP router aja. Jadi misalnya kalian mau DHCP di sini nih. Tinggal ketik DHCP aja. IP DHCP pool, DHCP pool 104 misalnya nama VLAN-nya. Terus kita ketik IP address-nya. IP address tuh yang tadi ya. Yang dilihat di sini nih. Yang ada tuh, yang ini nih. Dan gue close ya. Jadi kalau mau bikin IP DHCP pool juga bisa dari sini nih, IP default routernya nih. Oke. Terus lanjut, kita masukin IP-nya. Ini kan DHCP. Tapi gue tunjukin juga aja. Nah, begini. Nah, begini IP DHCP-nya. Oke, kalau udah, terus sekarang kita ke bawahnya. Nah, di sini perbedaannya cukup beda sih. Gue nambahin switch. Gue baru tahu di sini, gue baru tahu switch itu juga bisa punya IP. Jadi ini tuh. Jadi VLAN-nya tersendiri punya IP masing-masing gitu loh. Mata garisnya. Jadi VLAN 17, 8, 9, 10 itu punya IP masing-masing. Nah, kalau kalian mau nambahin IP itu sama sih caranya. Itu di bagian sini. Itu lantai 4 ya. Yang tadi ya, ini yang laboran ya. Kalau mau lihat DHCP pool-nya yang ini nih. Ini IP DHCP laboran nih. Yang 4.0. Terus tadi ini nah, jadi di sini kalau yang bagian model lab ini, maksudnya lab itu yang mana? Model ini nih, VLAN ke bawah ini loh. Ini model lab. Gue ngasih setiap VLAN-nya tuh biar punya IP. Nih, VLAN ini punya IP ini. Jadi caranya komennya tinggal gini doang nih. Jadi kan kayaknya sedikit. Di setiap integer VLAN-nya gue kasih, jadi 107, IP-nya 172. Bisa coret-coret nggak ya? Oke, nggak bisa deh. Bisa gue draw nggak ya? Draw.
Nggak bisa. Biarkan aja. Jadi bisa lihat di sini, gue kasih dia VLAN 7 punya IP, VLAN 8 punya IP, 9 punya IP, 10 punya IP. Nah, terus yang lainnya juga kalau switch di bawah sini, yang bawah sini juga tinggal konfigurasi sama sih. Ini model kalau yang ke atas itu kayak yang ke switch lain itu terang, yang ke bawah itu akses. Misalnya ini kan FA1 sama 2. Satu yang ke atas berarti dia itu lebih terang, sedangkan yang FA2 itu dia akses. Semua juga sama gitu sih kira-kira. Jadi lihat aja kalau dia terhubung dengan switch lain dia terang, kalau ke device akses. Terus kita lihat di IP di sini. IP. Sini juga ada IP juga. Terus ini IP. Sini IP. Agak banyak kan ini. 7. 8. 9. Oke, gitu dulu. Sebentar. Oke, kalau udah kita zoom out deh. Ya dia kalau udah dikasih VLAN sama tadi pembagiannya, dia udah bisa terkoneksi sama teman lain. Sukses. Fail. Sukses. Ya, sukses kan. Jadi begitu. Untuk yang gue disconnect kasih betul lah ya. Jadi begitu. Dia sukses juga. Berarti tinggal yang bagian ini. Tinggal yang lantai 1. Lantai 1 juga sama sih sebenarnya. Ini gue pindah kemana ya? Ini kayak berantakan banget juga. Ya, masalah. Jadi kalau sama SE00 itu yang ke atas itu 10 10 10, sedangkan dia pakai kabel berapa ini? Coba. 10 10 10 10. Oh, dia pakai kabel yang SE000. Jadi serial 000 ini juga serial 000. Aduh, masuk angin gua. Nah, udah. Terus yang kabel ke bawah ini juga sama. Kalau dilihat, nah ini gue bikin gig juga. Gig, kalau lihat udah gig ketika rata-rata di encapsulation sih di sini. Karena kalau kita bikin IP di sininya, di gig normalnya, pasti VLAN-nya rusak karena dia udah punya IP, jadinya nanti semua jaringan di sini nggak bisa connect gitu loh. Makanya kita pakai gig encapsulation mode. Oke, lanjut. Kita turunin di sini FTP server, berarti FTP server itu fungsinya itu untuk mengedit atau memberikan VLAN atau nambah VLAN gitu kan misalnya kalau perlu. Nah, di sini
Kalau dilihat semua kabelnya itu gue modelin jadi terang ya. Jadi semua kabel yang nyala ini itu gue bikin model terang biar dia bisa kenal semua jaringan karena server kan penting. Kalau dibatasin tuh error. Jadi server dia harus terbuka sama semuanya. Terus ini VLAN yang kepake, gue bikin tadi, ini rumusnya tadi gimana? Ini yang pakai rumus ini nih, integer, tinggal di switch-nya, ketik integer VLAN berapa, terus masukkan IP address-nya. Jadi ini membuat IP device kita, IP switch itu punya IP kayak yang ini tadi, mana yang punya IP ya? Ini nih, ini punya IP nih. Jadi sebenarnya bisa kita ping sih dari PC ke switch itu bisa di ping. Nah, dia bisa di ping kan. Jadi kalau fungsinya itu buat ngasih IP aja sih sebenarnya. Error lagi. Ya, gitulah. Terus di sini server, ingat server tadi dia semua kabel yang terhubung itu model terang. Terus yang ini lab berapa sih nih? Lab 1 2 3 lah ya, yang kelihatan. Nah, dia modelnya gimana? Kalau 1 sampai 4 itu modelnya terang rata karena ya mereka kan terhubung sama switch lain tuh. Makanya mereka harus terang dong biar bisa berkoneksi. Sedangkan untuk 5 6-nya tuh model akses tuh. Ini akses, 6 akses. Oke. Di akses, tempatnya terang. Ini mungkin bisa gue hold ya. Dia nggak mau keluar. Nah, keluar. Dia udah keluar gini. Sama kalau yang tengah, 1 sampai 4-nya model terang, 5 6-nya itu akses. Lihat aja kalau strip itu dia terang, kalau VLAN-nya bener berarti dia ada angkanya. Sama FTP transparan terakhir itu sama 1 sampai 4 itu terang, 5 6 itu VLAN akses. Terus terakhir tinggal masukin deh IP device-nya secara manual aja. Oh, kalau ini gue ambil DHCP. Kalau kalian mau statik juga nggak masalah sih sebenarnya. DHCP, kalau mau DHCP tinggal di DHCP bagian router aja. Terus seperti komen DHCP-nya. Itu. Sep, sep. Nah, untuk PC 1 sampai 2-nya begini. Satu, dua, dan 4. Nah, beginilah kira-kira. Karena dia baru DHCP sih. Kalau statik juga nggak masalah, sama aja hasilnya nanti. Jadi fokusnya cuma bagian switch trunking, ngasih encapsulation, terus ngasih penamaan IP di switch-nya, terus nge-read. Udah sih, tugasnya gitu doang. Oke, kalau udah ya dia udah bisa terkoneksi sih harusnya ya. Kan dia udah punya VLAN masing-masing. Oke dah, kelar deh tugasnya. Yeay. Ya, begitu guys. Tugasnya kelar. Aduh. Ada yang mau tanya atau bingung? Tangan banget, ya Pak. Mantap sekali. Ber, Hmm? kenapa di lantai 4 itu lu switch-nya harus dikasih IP? Sebenarnya harusnya mana tempatnya mana ini ya? Ini ya.
Sebenarnya harusnya kalau nggak dikasih IP nggak masalah sih Sel. Tapi gue kayak iseng aja sih nyoba. Tapi coba deh kalau lo nggak pakai IP sama kayak cara yang gini nih, cara-cara yang di lantai 3, 5, 6 harusnya bisa sih. Gue Kan kira fokusnya di encapsulation. enggak, gue kira tuh kayak wajib harus pakai IP gitu. Harusnya sih nggak perlu ya. Oke, thank Kalau you. nggak dikasih. Oke. Mungkin kalau biasanya kan kalau kita ping ini yang nggak punya IP kan gini kan. Ya, gue juga nggak tahu sih kenapa gue coba-coba kasih IP tapi kayak iseng aja. Jadi bisa ngeping switch. Gitu sih. Jadi semua ini rata-rata ya encapsulation mode semua rata-rata. Terus di mode terang tinggal fokusnya kemana. Kalau ke switch ingat kalau dia terhubung switch ke switch itu dia mode terang. Kalau ke device itu dia akses. Tuh, udah kelar guys. Terima kasih.